Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ridho Aldiriyarno dengan NIM 260263413, jurusan Teknik Industri Universitas Bina Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul pengolahan sampah atau limbah yang berkelanjutan terkait SDG 12 Responsible Consumption and Production sebagai syarat ujian eksam pada mata kuliah karakter building kewarganegaraan. Untuk latar belakangnya, sampah dianggap menjijikkan dan tidak berguna. Persepsi umum sampah dibakar atau dibuang. Jenis sampah terbagi menjadi tiga, yakni padat, cair, dan B3, bahan berbahaya dan beracun. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK tahun 2024 di Indonesia terdapat timbulan sampah domestik sebesar 32.858.304,80 ton. Sampah yang dikelola hanya 59,93% dari total timbulan tersebut. Bisa kita lihat pada gambar satu, grafik pengolahan sampah domestik pada tahun 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa pengaruh pengolahan sampah terhadap perubahan iklim? Yang kedua, bagaimana cara untuk mengelola sampah secara berkelanjutan? Kemudian untuk tujuan proyek, yang pertama memberikan pemahaman mengenai hubungan antara pengolahan sampah dan dampaknya terhadap perubahan iklim. Yang kedua, merekomendasikan ide atau konsep dalam pengolahan sampah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesadaran sosial terkait pengolahan sampah. Untuk metode pelaksanaan proyek, teknik pengambilan data dilakukan dengan cara observasi dan FGD atau wawancara. Untuk rencana kegiatan proyek, waktu pelaksanaan 10 sampai 16 Maret 2025, yakni di penyusunan proposal dan persiapan wawancara. 17 Maret sampai Mei 2025, pelaksanaan observasi dan wawancara kurang lebih 2 bulan. Untuk lokasi kegiatan proyek berada di PT PLN Persero, Unit Layanan Pelanggan 1I. Untuk hasil pelaksanaan proyek dengan pewawancara saya sendiri, kemudian dengan narasumber Bapak Dwi Hadianto selaku sebagai manajer PT PLN Persero, Unit Layanan Pelanggan 1I, dengan bertemakan pengolahan sampah atau limbah yang berkelanjutan. Jenis limbah dan pengelolaannya, limbah perkantoran, PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan 1I, yang pertama kertas, kemudian yang kedua botol minum, selanjutnya kardus KWH meter. Untuk pengolahannya itu pun dengan cara digitalisasi laporan, kemudian selanjutnya menginstruksikan pengguna tumbler bagi seluruh pegawai. Selanjutnya tempat sampah khusus untuk kardus diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup melalui kerjasama. Dan untuk limbah B3, bahan berbahaya dan beracun yang berada pada unit PT PLN Persero, unit layanan pelanggan 1I, yakni oli transformator, dan pengolahannya pun dilakukan yang pertama disimpan di TPS LB3, kemudian dilanjutkan dikelola oleh SDM yang bersertifikasi, kemudian yang terakhir bekerja sama dengan vendor yang terkait. Untuk refleksi pribadi, self-awareness, menyadari pentingnya tanggung jawab pribadi terhadap pengolahan limbah. Kemudian yang selanjutnya pengolahan sampah bukan hanya pengetahuan tetapi kebiasaan nyata yang dilakukan setiap hari. Selanjutnya tindakan kecil dan konsisten akan memberikan dampak besar pada keberlanjutan lingkungan. Untuk adaptability-nya, yang pertama adaptasi penting untuk perusahaan besar yang berada dekat dengan pemukiman. Kemudian kemampuan pengelolaan limbah mandiri menjadi bentuk pelayanan pelanggan yang bertanggung jawab. Collaboration yang
Pertama, kolaborasi penting dalam pengolahan limbah perkantoran dan kelistrikan. Selanjutnya, fokus pada pelayanan dan kepuasan pelanggan harus didukung sistem pengolahan limbah yang baik. Untuk saran dan kesimpulan, untuk saran yang pertama, edukasi lingkungan, tingkatkan kesadaran lewat sekolah, media, dan komunitas. Yang kedua, gaya hidup hijau, mulai dari memilah sampah dan kurangi plastik sekali pakai. Selanjutnya, inovasi teknologi, kembangkan sistem seperti kompos, rumah tangga, dan bank sampah digital. Untuk yang keempat, dukungan kebijakan, patuh, dan dorong regulasi lingkungan yang berkelanjutan. Untuk yang kelima, kolaborasi lintas sektor, yakni dengan cara melibatkan pemerintah, masyarakat, swasta, dan pendidikan. Untuk kesimpulan, pengelolaan limbah berkelanjutan bukan sekedar membuang sampah, tetapi tentang kesadaran, adaptasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, setiap individu punya peranan penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan lestari bagi masa kini dan masa depan. Demikian presentasi proyek dari saya. Terima kasih.